Itu ternyata ya. Nah ini nih, ini kan jadi pengalaman ini, jadi ilmu juga gitu. Oh jadi di situ bisa ya. Nah kalau seumpamanya nih bujangan nih ya sama perawan lah boleh dikatakan di Indonesia ini, itu bisa dong boleh dikatakan main seks itu biasa itu ya di sana ya. Ntar ada ngelayanin orang tuh. Oke oke. You want to sit? Okay, welcome. Thank you. Bye bye. Ya halo. Ya bebas itu di sini udah yang namanya seks itu. Ya artinya apa ya? Cuma nggak boleh di ruang terbuka aja gitu. Tapi tetap aja kadang-kadang dipak di mana itu kepergok gitu. Tapi di sini kan punya rumah masing-masing, lebih bebas di rumah. Wah tadinya aku mau ke sono nih mau minta visa dari Bang Abu, cuman kalau saya ngedengar kayak begitu saya serem nggak jadi. Makanya bawa bini kalau enggak tergoda itu nanti. Tapi yang baik-baik saja ada kan di sana juga ya, nggak semua begitu ya. Nah, tadi kan sistem kebebasan itu yang kita bicarakan. Kalau masalah orang baik, orang bule ini, yang ateis ini, itu justru lebih setia dan jujur kalau dia mau betul-betul mau sama kita. Dan mau belajar agama, itu mereka itu progres itu. Lebih hebat agamanya dibanding sama yang Islam keturunan. Iya, iya. Rata-rata mualaf ini itu pengemban dakwah termasuk mantu saya. Iya. Nah terus gimana? Kan gini nih, kalau di Rusia kan ada di tempat terbuka gitu ya, seks gitu loh. Dalam arti ya tempat terbuka lah di outdoor gitu loh. Apakah di sono juga dilegalkan kayak begitu gitu? Di seks bebas gitu di luar gitu, di outdoor gitu? Nah, intinya nggak boleh, nggak ada. Nggak boleh. Di sini nggak seperti di Amsterdam, di Belanda. Ada sanksinya nggak? Nggak, itu cuma ini aja attitude. Artinya nggak ada sanksi delik hukum, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi itu memang tabu istilahnya. Tabu itu barang wajar gitu ya? Ya, tabu itu artinya nggak wajar. Kalau seumpamanya ada di luar, sama ngerokok gitu. Ngerokok dekat ruangan itu, ngerokok dekat ruangan itu tabu, nggak boleh. Yesus, tabu itu manis ya Yesus. Tebu itu tebu. Tebu ireng. Ya jadi gini. Oh berarti itu tabu ya, seperti kita ngerokok di dalam ruangan nggak boleh, bukan tempatnya gitu loh. Nah ibaratnya orang Sunda bilang pamali. Nah kan ada nih yang namanya orang muda nih, anak-anak muda di Indonesia juga ada nih, kalau lagi kepengen gitu kan, ya dia main embat aja di sawah juga gitu loh. Ada nggak kayak begitu tuh? Ya ada aja biasanya. Kan dia ini upayakan itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi banyak yang kepergok banyak. Iya. Tapi itu pun walaupun kepergok tuh nggak ada sanksinya ya? Nggak ada sanksinya. Waduh. Accidentally. Kejadian itu di Bali itu sudah ada tuh. Ingat tuh yang boleh main di halaman rumah orang, anak sekolah dia digauli sama laki-laki 4 orang. Ingat enggak? Nggak tahu aku. Waduh, nengok berita makanya. Jadi gitu ya ternyata di luar. Nah terus berarti kalau seumpamanya bujangan sama perawan ini bebas dia ya di sono ya? Dalam arti bebas tuh kalau udah punya siapa yang punya tempat ya disitulah bermain gitu loh. Itu kalau disebut-sebut perawan itu langka banget. Dari mulai SD itu udah hilang biasanya perawan. Kalau di Australia betul lah Bu. Kalau Indonesia tergantung keadaan juga. Iya. Nggak, kalau di Australia itu yang namanya perawan itu
something strange, artinya sesuatu yang aneh. Oh, iya. Di tempat saya ini Abu lah berapa kali kejadian itu, bahkan murid-murid saya sendiri banyak yang melakukan tuh, terutama habis Lebaran atau Tahun Baru tuh. Dia berwisata tempat wisata alam Tegana, begitu sepi gak ada orang tengok bermain. Rupanya direkam, bodohnya disebarin lagi itu sama dia tuh. Nah, itu budaya penjajah dulu memang masuk. Itu waktu tahun 70-an itu kan udah mulai serangan budaya itu yang namanya Ghazwu Saqafi. Ghazwu Saqafi artinya perang budaya. Itu masuk film-film barat kan tuh. Ibu saya aja jijik ngelihat Napoleon Solo dalam The Man from Uncle kalau lagi ciuman itu. Karena nggak pernah ada di kampung Cililitan itu ciuman bibir gitu. Cililitan. Iya, kampung saya Cililitan. Iya, Cililitan. Cililitan di situ di mana namanya? Di PGC. Condet. Iya, Condet PGC. Condet. Sarinduk. Keramat Jati, Pasar Induk, Halim, sekitar. Kampung mana itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar Bang Abu, aku tertarik benar Bang. Tertarik ketika kita ngobrol begini loh. Jadi ini satu pengalaman juga nih. Gitu. Karena kenapa yang belum pernah saya ketahui yang tadi saya bilang, saya jadi tahu, oh kok begini, kok begitu gitu. Ya silakan Pak Dokter, itu disapa dulu nih yang baru datang bermain logika ya. Selamat siang Bang Logika. Ujungnya juga diam aja. Salam. Iya, salam juga. Assalamualaikum. Ya, mungkin ada yang mau didiskusikan, Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Bang Logika, silakan. Saudara saya di sini. Ada Perhos. Iya. Ada Perhos, tadi ada siapa namanya yang cewek itu? Siopang. Siopang ya, Siopang. Tadi juga ada. Cupang aja biar mudah ingat, Cupang. Ngobrol aja dulu Bang, silahkan teruskan narasinya. Iya, saya tertarik tadi ketika Kang Tejo, waalaikumsalam, yang ucap salam di bawah. Ya itu saya tertarik itu aja sih Bang Abu. Ya kan ketika seorang ya boyfriend lah, anak-anak muda lah. Ya mungkin itu tidak berlaku ya buat orang-orang yang sudah pernah berumah tangga, yang mungkin lagi pisah, yang sudah pisah gitu. Jadi kalau kita mau berbicara tentang analisa politik ideologi, ini bidang saya gitu. Ideologi sendiri terutama ideologi kapitalis. Itu kan bukan muaranya, artinya mencerminkan sebuah sistem hidup. Nah, makanya di antara pilarnya adalah selain sekularisme adalah freedom, kebebasan. Nah, kebebasan itu ada kebebasan beragama maupun nggak beragama. Terus kebebasan bertingkah laku, kebebasan seks bebas, termasuk tadi kita bicara LGBT, kebebasan juga utility, kepemilikan. Jadi kita punya duit, pokoknya ini duit gue mau apain aja terserah gue gitu. Jadi makanya boleh menguasai. Oh, dalam Islam kan ada aturannya hak milik private nggak boleh dimiliki oleh publik. Jadi public ownership, private ownership, dan state ownership itu terpisah-pisah dalam Islam. Tapi kalau di kapitalis itu bebas, makanya kan oligarki bisa menguasai pulau atau apa. Nah itu dari situ tadi, kenapa salah satunya yang kita bicarakan ini berkenaan dengan tadi kebebasan seks. Seks itu menguntungkan bagi kapitalis, misalnya penjualan kondom, ataupun orang sakit kemudian rumah sakit jadi laris, duitnya ngeluarin duit banyak itu untuk mengobati orang begitu, ataupun juga sebagai look afternya, treatment buat orang-orang yang harus diperiksa. Prostitusi kan harus bersih itu.
Jadi setiap bulan sekali harus ke dokter, itu harus bayar atau apa. Kalau yang gratis itu yang biasa-biasa, yang buat penduduk. Nah itu yang hubungannya dengan kapital, jadi ke duit. Jadi apa? Sehingga subur ini memang bebas itu menjadi apa namanya pilar utama di dalam ideologi kapitalis. Iya, iya. Oh, keren juga nih. Kerennya kenapa pengetahuannya alhamdulillah juga nih buat saya gitu ya. Dan buat teman-teman di bawah juga bahwasanya di luar tuh seperti itu. Nah, ini ada masalah lagi nih. Ketika tadi Bang Abu bilang bahwasanya ketika seorang laki-laki nih atau seorang wanita yang sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga itu bisa dibawa ke rumah gitu. Aku itu di situ yang bingungnya, gimana itu Bang Abu? Ya itu yang tadi freedom, free sex, segala macam. Jadi kalau nggak cocok, sama-sama kemudian bersepakat untuk tidak jadi pasangan lagi, ya udah bebas gitu. Tetapi kalau ikatannya adalah nikah, itu yang sulit. Makanya ketika orang sini jarang yang mau nikah karena memang suatu agreement yang forever istilahnya. Harus abadi gitu sampai nenek-nenek. Bukan berarti nggak boleh pisah, boleh, tapi dengan kasus gitu. Kasusnya ribut mulu, nanti ditangkap polisi berkali-kali, kena sanksi tadi 100 meter nggak boleh deket. Nah sering-sering begitu, akhirnya ya kesepakatan di rumah tangga, kita ini udah masing-masing deh. Nah ketika masing-masing kan membutuhkan seks juga itu. Artinya kemudian dia bawa perempuan lain suaminya, yang istrinya juga bawa laki-laki lain atau apa. Karena rumah ini nggak mau dipisah gitu. Memang properti ini mahal gitu. Sehingga rumah tetap bagi-bagi dua gitu. Kecuali dia mau pecah itu harta gono gininya istilahnya. Oh gitu ya. Wow, keren juga tuh. Tapi di sono, waduh, ajarannya men. Nah terus di situ kalau di Indonesia kan nih ada ini Bang Abu, ada 2 bahkan 3 ya di kekristenan itu ya yang saya kenal ini. Ada yang karismatik, Wanes, Tritunggal, Protestan, itu kan boleh dikatakan itu apa namanya denom ya. Nah kalau di sana gimana tuh Bang? Nah, itu kekurangan ilmu saya itu tentang Kristen. Jadi kita di sini memang nggak banyak yang pembahasan Kristen. Ini karena memang rata-rata bule-bule kan ateis tuh, nggak tahu agama. Kalaupun dia Kristen buat keturunan aja, memang yang namanya keturunan Eropa itu kan asalnya Kristen. Ya sebagai bukti banyak juga gerejanya yang dijual jadi pub, jadi apa. Jadi masjid aja di sini udah 6 itu di kampung kita, di kampung saya itu di daerah Lakemba, Bankstown, Sydney. 6, belum lagi seluruh Australia. Banyak yang udah dijual ke umat Islam jadi masjid. Iya. Oh gitu. Jadi Ya, bagian-bagian agama anak kurang begitu paham itu. Bisa ditanya pada yang Kristen di sini lah, dia tahu. Iya. Ini Bang Elan, Bang Abu itu udah jadi moderator semua di sini ya. Saya izin dulu sebentar, saya mau nganter anak dulu sekolah sebentar aja. Nggak jauh kok. Begitu. Iya. Bang Abu udah jadi moderator di sini. Kalau mau naikin, mau nurunin bisa. Oh, kok gitu ntar anak pencet ente aja. Iya, Bang Candu. Ya jauh cuma 1 kilo. Iya, Bang Candu juga udah jadi moderator ya. Iya, dilanjut. Wang dipangkat Candu. Oh, Ya, Bo. Assalamualaikum. ya, welcome. Ya, lanjut Bang Candu. Abu. Apa mau dilanjutin? Oh, saya nggak Itu tahu. ada Kalau nggak ditanya, Bang saya nggak Candu. tahu apa yang mau diomong. Sebelah Bang Candu tuh. Siapa? Bermain logika. Oh, Ngomong, kayaknya saya lebih cocok ini kalau bermain logika, tapi lebih indah lagi kalau rasional. Kalau dogma, doktrin, waduh, udah nyerah deh. Karena itu jangan dibawa-bawa. Buang Enggak, jauh itu.
dari namanya bermain logika itu asik gitu. Iya. Nah kalau ada main dogma, doktrin buang aja jauh itu. Iya, betul, betul. Kebetulan saya admin nih, saya pecat ntar. Nggak, gini ya Bu, saya mau ini dulu lah, mau sholat dulu belum ini nunggu kan ternyata masih tinggal sholat zuhur saya nanti nih. Oh sama, saya juga sholat asar bentar, udah telat. Tapi saya nggak matikan, biar stay di sini. Silakan yang mau ngobrol. Ya di mute aja, di mute. Oke, dilanjut dulu. Aku mau OTW dulu. Soalnya sudah mau on the Mau way. kemana Bang Perhos? Mau OTW karena sudah dari tadi on the way. Di sini jadi karena ada yang perlu saya selesaikan untuk OTW karena aku sudah ditunggu sama OTW gitu. Iya, dilanjut ya. Soalnya OTW sudah menunggu saya. Ya, oke. Oke, si Ogen, Peros nih ada api kok mau keluar. Iya, makanya kenapa? Babang Elan. Ini kalau nggak ada obrolan ini rungkat nih roomnya nih. Pada diam. Cek. Iya, makanya pada diam. Ayo. Kalau si bermain logika mah nggak mau ngebahas Peros. Perhos kenapa tuh kabur ada saya? Hah? Perhos kabur tuh. Kenapa ada saya kabur? Emang ada PR? Ada PR pak? Nggak tahu dan saya masuk kak itu keluar. Ada PR pak? Dikasih PR dianya? Nggak ada kasih PR. Kenapa sih PR? Dikira api Jabodetabek yang official kali. Ini kan yang dakwah. Oh, kalau ini yang pakai siapa? Saya kenal saya nggak? Suaranya kayaknya sih ini ya. Ayo siapa? Aduh lupa aku. Absen aja kayak aku mah di situ. Absen udah bang. Ini Bang Jailani, Bang Jai. Oh Bang Jai. Oh iya yang ngomongnya sama ya denganku ya. Iya makanya yang sering disebut sama kan? Aduh ya. Kalau ini mah nggak mau ngebahas Bible ini. Iya, si bermain logika ya. Udah berapa hari aku nggak belum ngebuka-buka tele nih. Udah banyak kali.
Woi, udah banyak banget. Sehari aja saya nggak buka banyak banget. Oh, soalnya yang dari pusatnya banyak itu, kalau dari pusatnya, Iya, ah, dari pusat yang banyak. pantesan berat ya kataku ya. Ini TikTok berat amat, ngelek-ngelek nggak taunya dari tele. Ya wes, Babang Elan aku pamit dulu ya. Biasa nanti mau buka Masih, komal. Suruh buka komal kan nanti. udah Ada pengajian nanti. jam 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 berapa? 4-an lah, jam 4. Oh, iya, Mau iya. istirahat Yaudah, nanti dulu. kalau ini mampir ke situ. Iya, Kalau iya. masih kosong mah kursinya. Iya, jam 4 Babang Elan. Ya siap, siap Bang Jai. Lanjut Bang Jai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermain logika. Ngobrol apa nih? Mau ngebahas apa nih? Biar ada obrolan aja ini. Masa pada diam-diam semua ini? Logika. Monitor. Kok ngomong lah kau? Monitor, cek. Nah, kau ngomong lah duluan. Aku Lagi makan kau. ya, makanya aku Alah, nggak mau ngomong kalian. Oh, ya udah mute. Ah, bikin ngiler aja ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong bodoh anak nemani ngarani. Ih, ampun. Aduh ya Allah. Gimana? Mana Dauten? Tuh di bawah tuh. Lagi makan orangnya. Tapi yang pinter dikit lah. Kalau cuma asumsi aku nggak mau aku, Bang. Nanti selesai makan, Bang. Oke. Selesai makan ngobrol tuh. Kalau saya mau udah. Logika. Apa yang mau diobrolkan? Aku udah selesai nih. Apa nih apa? Tuh Wong Budo. Tuh. Saya itu gampang kalau sama saya itu harus pakai literasi. Harus bukan karena asumsi liar atau eksekusi. Gampang. Nah, kita ngobrol aja, nggak usah kita diskusi lah, nggak usah diskusi kuat-kuat. Diskusi apa? Diskusi urat lah, diskusi senam urat, nggak usah lah, ngobrol aja. Enggak. Kalau saya kan gini, Pak. Kalau diskusi kalau ngobrol kan ujung-ujungnya nanti kita ketemu nih apa yang mau dibahas. Nah, nanti jadi pembahasan buat diskusi seperti itu. Oke, makanya kan gini, saya itu tanyanya itu gampang sebenarnya. Dasar kekristenan, Yesus itu kan pasti disalib.
tidak ada yang mengatakan Yesus tidak disalib, ya kan? Itu ya. kan dasar awal lah, dasar awal. Dan kau Kristen apa Islam? Ya kalau kita tanya seperti ini ya pasti Islam lah, masa Kristen. Ya siapa tahu kau Kristen. Saya nggak mau Bang, Kristen lebih baik agnostik. Oh ya, kita nggak ada yang memaksakan orang mau Kristen mau Islam, nggak apa-apa. Itu kan pilihan Ya, pilihan makanya hidup. saya tanya seperti Ini ini. lebih baik kita beragama dibanding kita ateis. Lah Walaupun kalau agama nggak, kalau seperti saya masuk Kristen, agama nggak wajar gimana? bukan dibanding ateis lebih baik kita beragama, mau alirannya apa, agamanya apa, yang penting kan beragama. Makanya Kita, saya pilih kita Islam. bermoralkan dengan agama. Kalau ateis kan tidak punya agama seperti hewan mereka. Main Ya seks di depan nggak begitu. main seks di tengah umum ya kan. Ciuman di tengah umum. Kalau kita beragama kan pasti sudah sah, sudah menikah baru kita menggauli istri kita. Kalau menikah di Islam dasarnya udah jelas. Tetapi kalau di tempat Anda dasarnya apa? Apa rujukannya? Di tempat Anda itu dasarnya apa? Rujukannya apa? Tata caranya gimana? Rujukan apa maksudnya? Perjelas. Ya rujukan syarat-syarat menikah itu apa? Oh, ya menikah itu kan ada ketentuannya. Itu gereja atau? Intinya kalau kita menikah itu bukan pedang lawan pedang, tapi lawan jenis. Perempuan sama laki-laki. Kalau sekarang ini ada Bible untuk kaum pelangi gimana? Nah, itu ajaran udah menyimpang sebenarnya. Tidak ada di Kristen itu mengajarkan seperti itu. Bahkan di Kristen tentang pemburitan itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Itu udah ajaran sesat. Mereka menyimpang sama kayak seperti Islam. Islam itu kan ada berapa aliran juga kan? Seperti apa? Syiah apa itu kan? Kalau Syiah itu tetap iya, seperti kami, seperti cuma Kristen. Aturannya ya, enggak beda Bang. Kalau Syiah tetap Tuhan itu satu, namanya siapa? Tadi kan Anda sebentar. Tadi kan Anda menyinggung masalah LGBT pelangi ya. Itu di dalam Kristen itu tentang pemburitan tidak boleh, hukumnya dosa. Tidak boleh, itu semua agama itu mengajarkan kalau menikah itu ya pasti lawan jenis lah, perempuan sama laki-laki. Tidak ada yang namanya laki-laki sama laki-laki. Itu sebenarnya ajaran walaupun Kristen mereka sudah menyimpang. Bukan ajaran agama lagi, itu ajaran hewan. Tapi penyimpangan itu akan ada di tempat Anda dilegalkan. Nah, itu pikiran mereka lah. Itu memang apa namanya pendeta-pendeta yang kurang bertanggung jawab, pendeta-pendeta yang tidak mengindahkan ajaran dari Kristen itu sendiri. Mereka hanya mencari keuntungan di situ. Maksudnya mereka kan dapat gaji, dapat duit. Mereka nggak memikirkan halayak. Maksudnya di tengah umum itu masyarakat melihat seperti itu. Itu mereka tidak bertanggung jawab. Kalau benar pendeta itu ada juga yang lurus, yang jujur, menolak hal-hal seperti itu. Tidak ada di ajaran Kristen itu pedang lawan pedang, nggak ada. Abang silakan tanya sama pendeta, sama romo, sama siapa, sama paus kalian. Itu sudah ajaran menyimpang. Tidak ada di Kristen itu mengajar seperti itu. Kita ini kan manusia normal. Kalau yang namanya pedang lawan pedang, apa namanya sama jenis antara laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, itu tidak hanya di Kristen, bahkan di kaum Islam juga kan ada seperti itu, banyak. Kenapa diimbaskan sama orang Kristen? Bukan ini ya, kalau di tempat Anda itu ada Bible-nya, Bible khusus pelangi. Kalau di Islam mana ada Bang?
Islam itu Ini jelas tadi kan sudah saya manusia. perjelas, Bentar, Pak bentar. De. Manusia Pak De. ya Ya, tadi sudah saya perjelas Pak De, bahwa yang menyimpang itu cuman bukan ajaran dari Kristen. Menyimpang itu ya Kristen tetap Kristen. Kristen tetaplah ajaran Kristen. Tidak ada Kristen itu mengajarkan antara sesama jenis suka sesama jenis, tidak ada. Itu menyimpang Tapi dari kalau ajaran tapi agama. kalau Islam nggak ada yang menikahkan dengan sesama nggak jenis, ada tidak ada. bang. Itu kan Benar itu tadi nggak ada. seperti Kalau ini. di Tadi kan sudah saya perjelas, sudah saya sebenarnya kalau Pak D sama abang siapa nih Elan ini nangkap apa yang saya narasikan tadi pasti sudah paham. Oh, Kristen tidak ada juga seperti itu. Yang menikahkan pendeta seperti itu ya pendeta yang tidak bertanggung jawab, pendeta yang memang mencari iya sih keuntungan. paham. Tapi kalau di Islam memang ada orang-orangnya, tapi tidak menikahkannya. Begitu. Saya kurang tahu kalau di Islam. Ustadz, apa Yang jelas ya di Islam nggak ada ada. Elan. Itu kan di KUA. Siapa pula KUA yang meresmikan mau kena berpecat dari pegawai nanti. Karena istri saya kerja di KUA, makanya saya tahu. Memang orangnya ada yang perangai pelangi itu, tapi tidak ada yang menikah. Bahkan kalau ketahuan itu malah diusir dari kampungnya, apalagi daerah Sumatera Barat. Nah, kita nggak bicara Kan tentang pernah tenor juga kan. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf ya, saya mohon maaf. Jadi apa? Bukan agamanya sebenarnya yang salah, tapi orangnya. Itu agama dia memakai Orangnya kedok. memang ada, orangnya memang ada. Iya, Karena itu kelainan jiwa itu sebenarnya itu. nah benar Bang. Itu yang saya narasikan tadi sebenarnya. Paham mereka di ajaran Kristen maupun Islam itu tidak ada yang namanya agama mengajarkan pemburitan suka sama jenis. Cuman di Islam memang tidak ada, tapi kalau di Kristen itu awalnya, tetapi karena banyak dengan alasan HAM, maka itu dilegalisasi, disahkan, akhirnya dinikahkan. Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kamu aja dikat, nampak mah. Aduh, Pak, cuman sedang sibuk bana dia iya kini kok mah. Kucing takut kaya malah dia sibuk dia iya. Lanjut, Bang. Iya, itu tadi kan sudah saya narasikan bahwa kalau di dalam Kristen maupun Islam itu tidak ada yang mengajar seperti itu. Ya memang imbasnya memang di Kristen yang kenapa? Kan di Eropa sana ada juga yang menikahkan sama jenis. Iya. Itu melalui pendeta. Tapi itu sebenarnya pendeta mencari keuntungan apa yang saya narasikan tadi. Enggak, itu bukan pendeta mencari keuntungan. Lah orang Vatikan aja yang mengesahkan kok. Vatikan di Paus sudah mengesahkan ajaran tuh. Kita tidak menganut ke sistem seperti itu Bang kalau di Indonesia. Kita apa ya? Yang kita pakai di sini alur Kristen yang murni, maksudnya memang ajaran yang tidak seperti yang dipahamkan di Eropa sana. Kita berdasarkan ajaran dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kalau Indonesia itu sampai ada melegalisasikan, bahaya, mau cari penyakit ke Indonesia. Makanya pendeta Esra Soruga sudah bilang itu. Beruntung di Indonesia itu mayoritas Islam. Kalau tidak, nah tengok aja kantong-kantong Kristen di Eropa, di Amerika. Jadi terjadi kemerosotan moral, tingkat kejahatan tinggi. Nah, betul apa enggak mau saya itu? Kalau itu saya nggak mengikuti, saya nggak tahu siapa itu. Siapa nama pendeta itu? Esra Soru. Pendeta itu saya tidak tahu siapa itu Esra Soru. Sulteng, pendeta dari Sulteng itu, Sulawesi Tengah, Palu. Beruntunglah tinggal di Indonesia katanya. Coba seandainya ke mayoritas Kristen Indonesia, nah udah kayak Eropa, Amerika atau Indonesia. Tapi untunglah tapi kan nanti kita seimbang. 2025 2000 berapa nanti antara Islam sama Kristen kan? Dari mana seimbangnya? Nggak, dari mana seimbangnya? Dari mana seimbangnya? Orang kan jadi sudah mayoritas masuk Islam.
Coba lah batinan sejak tahun kemarin. Berapa orang Islam yang Dulu kan masuk ke Kristen? gini, dulu kan di Indonesia kan hampir 100% Islam. Sekarang tinggal berapa Iya. persen? Tapi karena perkembangan yang di Kristen juga ada, makanya menurut ditambah lagi ini ya, penambah kenapa di Islam itu menyusut, itu gara-gara dari peristiwa tahun 65. Anak-anak PKI tahun 65. 2050 nanti Kristen sama Islam seimbang. Nggak akan pernah bisa seimbang. Dari mana mau seimbang coba? Berapa pertambahan penduduk dari Islam? Berapa pertambahan penduduk dari Kristen? Dari mana seimbangnya? Mau memurtadkan? Nggak mungkin. Dulu kan Islam kan hampir 100% di Iya Indonesia. betul, hampir 100%. Tapi itu kan sudah saya bilang tadi. Gara-gara peristiwa tahun 65. Kan itu banyak anak-anak bapak-bapak yang terlibat peristiwa 6 tahun 65 itu kan. Nah itu anak-anaknya nggak diterima dan bisa. Nah daripada sekalian dilarang lagi itu Iya. masuk Kristen aja sekalian. Dulu orang Itu Padang hampir 100%. Sebentar. Iya. Dulu Bukan Penambahnya dari bukan itu Bang Candu sebenarnya ya, satu pemaksaan, yang kedua ya banyak mohon maaf nih ya, maaf cakap, banyak marketing panci di jalanan, hanya membawa Indomie kardus ya kan, sama barang-barang kebutuhan pokok, datang ke rumah-rumah orang yang dapat dikatakan ekonominya sulit ya kan, dan imannya kurang. Itulah yang menyebabkan dia menjadi berubah haluan. Nah, itu satu. Yang kedua, itu memang misi dari mereka untuk menyebarkan secara masif agama mereka di NKRI ini. Itu Bang Candu. Jadi hati-hati ini sekarang. Ya betul, itu betul Dika. Ditambah lagi peristiwa tahun 65 itu. Berapa banyak anggota yang terlibat, anak-anak yang bapak-bapak yang terlibat itu? Baca sejarah. Nah di Islam dulu mereka kan Padang sebentar, dulu kan Padang juga hampir 100% Islam. Nah, sekarang bukan hampir. ada juga. Padang 100% tetap Minang tetap 100% Islam. Nggak ada Minang tuh yang Kristen. Kecuali mereka murtad Sekarang diusir. ada gerejanya di Padang. Nggak pernah bertambah tuh gereja di Padang Bukit Tinggi. Nggak ada gerejanya sejarah-sejarah, gereja sejarah gitu. Nggak pernah tambah. Peninggalan Belanda banyak. Ada juga orang Padang bikin gereja di mana di Jakarta itu saya Itu dengar. terserah dia. Kalau di luar Sumatera Barat terserah dia. Itu nggak ada urusan kami lagi. Tapi yang jelas di Sumatera Barat yang namanya Minang nggak ada yang Kristen. Nggak ada Kristen ketahuan diusir, dibuang dari suku. Iya, ada orang Padang masuk Kristen itu nggak salah. Ya memang dia ada lahir di luar. Udah lahir di luar gitu. Iya, udah keluar, nggak boleh lagi tinggal di ranah Minangkabau gitu. Udah keluar Sama kayak karena di apa? Aceh. Ya Aceh kan dasar dulu dari 100% orang Minang itu Islam. beradat dan Sekarang juga ada juga beragama orang adalah Aceh murtad. bersendikan syarat bersendikan kitabullah ya. Jadi nggak bisa, kalau mau dirubah itu nggak akan bisa sampai kapanpun. Kalau ada yang berubah haluan ya dia Seperti ini, keluar sebentar, Bang, sebentar. keluar dari daerah Sebentar, itu. Bentar Bang. Dulu kan ada juga. Dulu kan Aceh kan hampir 100% juga orang Muslim. Sekarang ada juga yang udah banyak dari Aceh murtad. Logika yang 100%, bukan hampir 100%, yang namanya suku Aceh, Sumatera Barat, Minang, bukan Sumatera Barat ya, Minang, Sunda, itu 100% Islam. Kalau ada mereka yang di luar Islam, itu masuk Kristen, itu sudah murtad dan mereka diusir dari tempatnya, dari kampungnya. Iya. Nggak betul, tanyalah sama orang-orang Sunda atau sama orang Sumatera. Saya ini orang Sumatera Barat asli. Orang Aceh juga tanyalah sama ini sama Ali Gusman, siapa orang Aceh itu. Tapi menurut survei, iya. Tapi menurut survei nanti 2050 antara Islam sama Kristen ini seimbang. Dari mana seimbangnya? Saya tanya dulu. Dari mana penambah Kristen? Saya tanya dulu. Menurut survei, abang lihat aja di logika sederhana saja. 86,8% Islam kali 270 juta. Satu orang aja, satu pasangan aja nambah satu anak, ada berapa tambahnya? Kristen berapa? Tidak akan terkejar. Tak akan terkejar kalau dari segi pertumbuhan penduduk.
Dan itu jangan dibantah karena saya gurunya itu. Saya mengajarkan itu sama anak-anak murid saya itu. Dari mana seimbangnya? Saya tanya dulu. Dasar kamu bilang seimbang itu dari mana? Tunjukkan datanya kalau ada. Kalau perkalian secara jumlah penduduk jelas tidak kata kejar. Bukan. Menurut survei. Ya survei itu bisa aja bohong, nggak bisa. Perkalian itu sekarang ilmu eksakta bisa bohong. Gini loh Bang logika. Kalau Islam itu bisa dikalahkan sama penduduk Kristen khususnya di Indonesia, itu bisa terjadi, bisa. Kalau orang Kristen itu diperbolehkan satu kawin 50. Satu orang kawin 50 perempuan. Lawan kawin aja udah dibatasi kok. Mau gimana? Betul. Itu nggak masuk akal gitu. Bukan masalah perkawinan, tapi kebanyakan dari Kristen dari Islam tuh ada juga yang sebagian pindah Kristen. Gini. Sudah banyak. kan Bukan masalah sudah sebentar, bukan masalah pertumbuhan bukan apa sih? Bukan masalah pertumbuhan penduduk, tapi maksudnya dari sebelumnya Islam pindah ke Kristen seperti Dan itu. sekarang saya tanya dulu logika. Selama kau ada di Komal TikTok ini, berapa banyak Kristen masuk ke Islam, berapa banyak Islam masuk ke Kristen? Jawab dulu itu. Jangan tanya lain. Jawab itu aja. Berapa banyak Islam, berapa banyak? Aku tidak mengikuti perkembangannya masalah yang mualaf-mualaf. Itu aja jawab dulu. Itu aja jawab dulu. Kalau saya pikir tadi kamu dulu. Selama kamu di TikTok, berapa banyak orang Islam, orang Kristen masuk Islam? Berapa banyak orang Islam masuk Kristen? Yang Kalau orang dari Islam ke Kristen Kristen banyak. bersatu, itu balik lagi. Kalau Kristen masuk Islam udah ribuan dari tahun kemarin. Ya seimbang lah kita. Ada juga sebagian Kristen Dari mana masuk Islam. seimbang? Ada juga Islam masuk Kristen. Belum pernah ada Islam masuk Kristen dari mana? Itu yang ngaku-ngaku murtadin, pas dites baca Al-Quran meleset. Iya itu memang. Makanya nanti tahun 2050 rata-rata di 2050 menurut survei ya. Itu Mudah-mudahan Islam sama Kristen itu seimbang di Indonesia. Saya pindahin kamu ke planet Mars itu. Makanya menurut survei ya, antara Islam sama Kristen seimbang nanti 2050. Dari mana pula menurut survei bisa bertambah? Orang kalian jumlah penduduk ini jauh kalah. Bukan seperti ini, bukan pertumbuhan penduduk, tapi dari sebelumnya Islam pindah Kristen seperti itu. Iya, tidak ada dari mana bisa mau pindah. Nggak ada orang Islam yang gila pindah menjual akal anaknya Kristen, nggak ada. Ikut bicara, memang di Kristen banyak propaganda itu modus itu. Sebetulnya faktanya nggak ada yang statistik bisa sama. Dari mana menganalisanya? Surveinya siapa? Yang namanya survei itu selalu subjektif, nggak pernah objektif. Jangankan itu, kayak pemilu juga sama begitu. Jadi memang ini rekayasa. Kalau lihat fakta di tataran Indonesia itu yang saya lihat itu memang banyak orang dirusak ekonominya, ada apa. Sehingga memang sama agama nggak begitu serius. Kemudian Kristen ini mengklaim dia udah murtad karena dibantu. Padahal orang itu masalah disaster kemiskinan aja. Nanti kalau dia udah mapan atau apa nggak akan ikut Kristen karena memang di Australia yang saya katakan itu terjadi hampir mau punah juga Kristen di sini. Ya ini sebentar Bang, ini menurut survei bukan menurut saya. Surveinya siapa? Jadi survei kan siapa? Bilang dulu. Yang lembaganya siapa? Pelaksananya siapa? Lihat aja di Google. Datanya di pertumbuhan agama Islam sama Kristen tahun 2050. Lihat aja di Google. Klaim bukan survei. Kalau survei itu statistiknya ditulis mana, kemudian lihat sebentar, itu kan lembaga survei juga yang menulis, bukan berarti survei itu nggak ada, belum kita dengar. Logika terlalu jauh. Yang menulis sebentar, jangan jawab aja pertanyaan saya tadi. Selama kamu di berapa Kristen masuk Islam? Jawab itu dulu.
Tapi satu. Itu klaim aja, itu propaganda Kristen itu dari dulu. Tahun 67 aja waktu saya mau sekolah itu ada propaganda sudah kutemukan. Itu stiker di mana-mana itu, di rumah-rumah kita atau apa. Oke. Itu kan yang menulis itu kan lembaga survei, bukan menurut saya. Kalau menurut survei itu kan berarti secara ilmiah itu sudah sudah diteliti, sudah di namanya apa sudah terjawab kebenarannya, makanya lembaga survei dibuat lembaga survei. Kalau ada data ya sebentar nih. Saya akan membacakan database pemeluk agama semua agama ya yang ada di Indonesia ya. Nih. Dengar. Konghucu 0,3 ya. Aliran kepercayaan 0,5 di Indonesia ini. Itu pertanggal 31 bulan 12 2023. Nih, dengar dulu nih. Konghucu 0,3, aliran kepercayaan 0,5, Buddha 0,74, Hindu 1,71 ya. Ya, di Katolik itu 3,08%. Kristennya, jadi semua jumlah Kristennya itu adalah 7, jadi nggak sampai 1 ya, 7,47%. Di Islam sendiri 86,93, jauh bedanya. Nah, ini pertanggal 31 ya, bulan 12 2023, itu database-nya ya. Itu dari mana bisa sama aja Yesus, kira-kira Yesus tuh? Nggak tahu, tanya aja coba. Udah dia bilang tadi. Nggak gini aja, seandainya bertambah penduduk. Saya bacakan ya, di Yahudi ini malah di Yahudi, di negaranya Yesus. Ini di Yahudi ya. Menurut CSBS tahun 2019, bukan Yahudi Bang, maksud saya itu di Indonesia. Iya, saya compare lagi juga di negara Yahudi. Apakah Kristen yang ada di Yahudi itu juga naik atau turun? Ini tahun 2019, menurut data CBS itu Yahudi itu di negaranya 74%, Islam 17,8%, Kristen yang pernah katanya mendominasi 2%. Ya. Meluk Drus 1,6. Ini dan sisanya Bahe 4,4%. Baik. Lalu tahun 2020 Yahudi 74,3%, Islam 17,8%, Kristen turun 1,9%, Drus 1,6%, Bahe dan lain-lain 4,4%. Ini aja udah kelihatan loh Bang, bahwa di negaranya Yesus pada waktu bermain logika itu invalid itu. Memang asal ngomong aja lembaga survei apa bentuk namanya. Nah itu gitu loh, lanjut silakan. Ya baik, di sini saya akan bacakan juga karena menurut saya, tapi ini menurut database ya, database lanjut. Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil ya, Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia adalah 27 juta Yesus, 273,87 juta jiwa ya, itu per tanggal 31 Desember 2021 ya. Angka tersebut bertambah menjadi 1,64 juta jiwa ya, dibanding di posisi 30 Juni ya 2021 sebanyak 273 juta jiwa. Terdapat 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk Indonesia yang tercatat dalam beragama Islam. Nah, pada akhir 21 dengan demikian mayoritas penduduk di tanah air adalah muslim gitu.
sebanyak 27,45 atau 7,47% penduduk Indonesia yang memeluk agama Kristen sebanyak ini masih 8,43, jadi nggak nyampe 1 jiwa ya. Nah, atau 3,08% beragama Katolik dan 4,67 juta ya, atau sama dengan 1,71% beragama Hindu. Nah, ada pula di 2,03 juta jiwa atau 0,74 juta jiwa penduduk di tanah air yang beragama Buddha, terdapat 73,63 ribu jiwa ya, atau di 0,03% pemeluk agama Konghucu, serta terdapat 12,651 ribu atau ya 0,5% yang menganut aliran kepercayaan. Sedangkan menurut jenis kelamin terdapat 13,3 juta jiwa, 50,5% penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki, dan ada pula 13,135,57 juta atau 49,5% adalah perempuan. Itu database-nya ya. Nah, itu udah aku bacain. Yang itu dari yang terakhir ini ya, pertanggal sekarang nih dari 20 tanggal 31 bulan 12 2023 adalah di sini pemeluk agama Islam itu boleh dikatakan di sini 86 di angka 93 dan Kristen hanya 0,7,47. Jadi berarti di sini masih di bawah 1 ya, di bawah 1%, karena adapun pemeluk agama yang di sini nih sekitar 2% ini adalah agama Hindu, Buddha dan kepercayaan gitu loh maksudnya. Ya silakan dilanjut. Itu menurut database ya dari Dukcapil, Dinas Kependudukan dan kita ketika membahas tentang validnya sebuah berita itu nggak bisa asal klaim atau apa. Dia database-nya jelas, lembaganya juga harus ditulis, bukan dikatakan kemudian tadi seperti oh ini kan menurut tadi dikatakan sumbernya nggak jelas, itu lembaganya apa. Nah, sebagaimana Anda juga mengklaim misalnya tadi itu tentang keagamaan, kata Tuhan, kata apa, itu harus benar-benar di dalam pemberitaan itu harus ada linknya, nggak boleh ada missing link. Nah, itu biasakan dengan itu sehingga diskusi kita intelek gitu. Ya, itu tadi saya sudah bacakan menurut database ya. Pemeluk agama semua yang ada di tanah air kita ini di Indonesia ya. Yesus. Ya. Yesus. Kalau bisa bacain perkembangan pemeluk Islam di perwilayahan kecil aja DKI Jakarta, di tiap wilayah administratifnya berapa itu pertambahannya tiap tahun, tiap bulan. Karena itu sudah pernah dikemukakan waktu itu. Udah ribuan yang masuk Islam dari Kristen. Nah, dari Kristen dari Islam masuk Kristen nggak ada pernah saya dengar. Ini sama seperti itu. Saya punya linknya Ustadz Garamatan itu kita yang membantu dari Australia sini. Ya, itu kalau di Australia sendiri bagaimana itu kalau boleh tahu, Bang Abu? Tadi saya udah mention pagi-pagi itu, ataupun awal-awal di sini. Nggak digemari lagi tentang agama Kristen ini, kecuali penduduk-penduduk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Korea, dari Filipina. Kalau bule-bulenya sih lebih suka bebas, freedom, ateis. Makanya yang masuk Islam, Masya Allah, di sini hampir setiap minggu ada aja itu orang masuk Islam. Saya menyaksikan, saya selalu seremoni-seremoni masuk Islam itu sering diundang.
Ya, Jadi sebentar. kalau menurut Tapi banyak database sendiri juga di Australia bagaimana tuh? Bang Abu. Kenapa? Gimana? Menurut database kepemerintahan di Australia itu pemeluk agama Kristen dan Islam berapa persen sekarang untuk saat ini? Saya belum mengikuti ininya apa namanya jumlah akuratnya gitu. Yang jelas dirasakan Tapi sebentar. di lapangan itu jelas-jelas kita melihat sendiri orang pada masuk Islam itu datang ke masjid. Kemudian kita selalu standby membagikan mukena, membagikan pakaian, menjadikan saudara, sehingga semakin ada misalnya kayak Ramadan ini, mereka kumpul tuh para mualaf itu banyak gitu. Adapun yang murtad memang ada, cuma itu faktornya biasanya orang-orang yang kejawen, orang-orang yang memang abangan yang nggak tahu agama, nggak banyak itu. Nanti kembali lagi kepada Islam ketika ekonominya itu mapan gitu. Biasanya masalah ekonomi aja mereka pindah agama. Tapi sebentar, ada juga sebagian setiap wilayah ya itu ada juga yang dari Islam pindah Kristen, banyak juga. Ya memang secara secara kasat Kita mata bilang kita nggak begitu, melihat. memang ada, tapi dikatakan faktor ekonomi aja, bukan faktor pemikiran akidah rasional, kemudian mantep, nggak ada. Kalau orang yang dari ateis ataupun Kristen masuk Islam itu benar-benar mantap sekali. Kalau mau dipakai bahasa yang benar sebetulnya radikal lah. Radikal bukan negative thing. Jadi radikal di sini adalah memang fundamental. Agamanya benar-benar berani gitu. Termasuk mantu saya ini yang saya katakan kalau dakwah di jalanan, fight, artinya on the street, debate, itu benar-benar Masya Allah. Kalah saya sendiri. Tapi di Indonesia ya Kristen berkembang, makin berkembang. Makin banyak gereja-gereja yang dibangun. Ya, silakan Wong Bodoh. Wong Bodoh. Dari mana gereja banyak dibangun? Enggak, ini loh Bang. Kita itu kalau data yang konkret. Gereja dibangun. Apakah penghuni dalam gereja itu pun banyak sekali gereja dibangun, tetapi penduduk asli di situ enggak ada. Nanti Gereja dibangun jemaahnya nggak ada, bingung lagi ya. nanti di framing Yang banyak membuat bergereja. gereja dipersulit. Nah, ketentuan pemerintah tidak Enggak gini loh. ada. Kan gitu. Wah, Islam itu mempersulit pembangunan gereja. Jangan lupa pembangunan tempat ibadah itu ada kriterianya. Aturan, ada aturan. 90% itu Makanya harus ada gini, sebentar, tanda Bang. tangan. 90%, 91 kakak. Ada Sebentar, tanda tangan dari penduduk asli di sekitar yang akan dibangun tempat ibadah itu. Lalu Sebentar. perizinan belum. Ya. Silakan. Iya banyak kantong-kantong Kristen itu udah banyak gereja-gerejanya. Maksudnya bukan wilayah yang maksudnya mayoritas Muslim ya, tapi di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan semakin banyak gereja yang dibangun di situ. Itu kantong-kantong yang di Kristen ya. Ibaratnya pilarnya aja, tapi nggak ada orangnya. Itu bukan kantong-kantong wilayah Kristen. Kalau yang kantong-kantong wilayah Muslim ya ada juga gereja yang dibangun. Ini ada. Dengar enggak? Ustadz apa namanya itu Haji Yesus yang mengislamkan 3.000-an orang dengan cara mandi Ustadz Sabun disebut Garamatan. Padlan Garamatan kan Ustadz Padlan. Ya Fadlan kan. Makanya coba dananya dari kita kirim ini komunitas di sini untuk Ustadz Fadlan itu dulu tahun berapa, tahun 80 dari Kristen dulunya dia. Enggak, maksudnya kita membantu orang Muslim di sini
itu dulu pernah ngirim sabun, pakaian, kan memang orang-orang penduduk asli di sana kalau dengan wangi-wangian suka itu. Maka kita support, kita kolek itu, money apa pakaian, sabun-sabun. Nah, itu di Ya, sana berarti kan sama dong kita. Kenapa misioritas dari Kristen disalahkan? Berarti kan sama aja misioritas juga itu kan. Misionaris itu jelas salah menyebarkan agama Kristen Nah, kepada muslim-muslim awam. ini orang yang Tapi nggak ada kalau agamanya katakan di itu enggak, itu Papua belum nggak ada Kristen agamanya. mereka itu. Mereka masih menganut animisme. Ya, Itu Enggak, itu udah satu di Papua itu kan tindakan sudah pemaksaan kantong itu. Kalau Dia menurutku kantong itu Kristen tindakan dari mana? pemaksaan. Kenapa? di Papua itu kan Karena sudah ya kantong Kristen di situ sebenarnya. iya ada itu klaim dasar aja. memaksa Itu seseorang memang untuk tipu menerima dayanya suatu orang-orang Kristen keyakinan, itu ya. mengklaim begitu. Memaksa seseorang itu menerima keyakinan. Padahal sebenarnya ya kalau di kita di agama kita tidak memaksakan orang untuk menerima. Yang kita harapkan orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mendapatkan hidayah, semua siapapun di atas dunia ini tidak akan bisa membatalkan hidayah itu gitu loh. Nah, tetapi kalau Ya mereka sama. memaksakan dan Enggak, menyasar misionaritas itu dia menyampaikan orang-orang wahyu, yang wahyu ekonominya firman lemah, Tuhan, Bang. ekonominya Wahyu Sebentar, dari sebentar. mana mereka berkecukupan. sampaikan? Itu di Memaksa itu Korintus. kerja mereka, membujuk dengan Indomie, dengan beras. Oh, Apalagi tidak ingat ada seperti itu. penjajah. Ini Enggak, ini Dari mana sebentar. datang Kalau agama Kristen itu? anak PGI itu Dibawa sama siapa? teman-teman sebentar, sekolah sebentar. rata-rata di Hamas, di Sebentar, ISIS. satu-satu lah. Sebentar, satu-satu. Kita kan diskusi sambil ngobrol ini kan, bukan diskusi apa namanya? Ya diskusi santai lah ya. Nah, saya Maksudnya- nanya dulu Gika. Kamu Ya, bilang Bang Cadu jangan berebut lah, satu-satu dulu selesaikan. Ya, ini nggak kena ala narasi itu. ya nggak apa-apa. Maksudnya satu-satu selesaikan dulu. Nanti kan kita bisa bantah. Nggak bakal kehabisan kok. Bang Cadu bukannya saya membela ya gitu. Nggak, saya di sini hanya meluruskan. Dan abang juga, Bang siapa namanya, Bang Logika juga jangan kepanjangan juga ketika menarasikan. Jadi biar teman-teman kita juga ada edukasi buat yang di bawah juga gitu. Benar nggak Bang Candu? Enggak gini loh Bang. Saya bernarasi di sini paling 1 atau 2 patah kata, tapi dari teman-teman saya dari Muslim ini, tadi Abang Abu, sekarang Abang Candu, saya dari tadi nggak bernarasi, tapi saya cuman di sini apa yang disampaikan masalah misionaritas itu memang menyampaikan firman-firman Tuhan aja, udah nggak ada yang namanya indikasi lain. Indikasinya dikasih Indomie, minyak goreng itu nggak ada. Ada Yesus, ada tak videonya Yesus? Tapi tampakkan Yesus. Ada banyak. Tampakkan sama dia. Ya banyak. Jadi teman-teman saya dulu di PGA itu di Cawang 4 tahun itu banyak yang dipacari kemudian hamil, kemudian video ini ada, bukan videonya, potretnya itu mau disebarluaskan kalau dia nggak mau nikah. Banyak yang merasa terpaksa kemudian curhat sama saya dulu sebagai ketua OSIS di sana, ya dengar hal-hal itu, boleh disebut sampai sekarang itu nama-namanya, saya punya datanya. Nah, itu memang modusnya seperti itu. Dan terkenal di tahun-tahun zaman Soeharto itu. Abu Ibrahim, Ya, saya sendiri pernah jadi sasaran misionaris ini dengan cara menyodorkan perempuan Kristen yang cantik, yang bahenol, yang putih, mulus. Dengan saya saya apain aja, mau dibawa tidur laju, pokoknya mau dia apa, asal saya ikut agama dia. Saya bilang, jangankan kau bilang ngajak kayak gitu, perang pun saya mau, perang dengan kalian. Rela ikhlas saya mengorbankan saya untuk ambil agama Islam. Dia enggak jadi dia melanjutkan ininya, misinya. Itu udah salah namanya Bang. Misionaritas bukan seperti itu. Lah, Kalau kok di ajaran perempuan gereja. iya, salahnya Udah, dari mana? sebentar saya bantah. Sebentar, tadi kan Abang menarasi, kita gantian lah. Maksudnya misi-misi misionaritas seperti itu mereka sudah menyalahkan tentang ajaran Kristen, tapi mereka cuma memanfaatkan keadaan orang-orang yang maksudnya yang tidak mampu. Tuh lihat itu, tuh lihat tuh. Atau dikenal sebagai misionaris memasuki perkampungan Islam.
Ah, mengaku bahwa mereka misionaris. Ini bagi teman-teman sekalian, apabila misionaris masuk ke kampung muslim dengan tujuan memurtadkan, maka segera lapor ke pihak berwajib yang jelas ini adalah pelanggaran. Sebenarnya sebentar ya, saya jawab ya. Sebenarnya kalau mereka memaksakan seperti itu, sebenarnya Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. ini juga Banyak. kayak mana lagi kami mesti nak nampilkan data tuh kayak gitu. ya, sebentar Bang Candu, saya jawab ya. Sebenarnya kalau sudah dalam indikasi seperti itu ya, sebenarnya mereka itu menyimpang dari ajaran Kristen. Tidak, ajaran Kristen masalah misioneritas itu bukan seperti itu. Kalau Itu ada mereka indikasi, dari ya Kristen. enggak, sebentar. Iya, memang mereka dari Kristen, tapi mereka sudah menyimpang dari ajaran Kristen. Kristen tidak mengajarkan seperti itu kalau misioneritas. Tapi kalau ada indikasi seperti itu memang sudah disalahgunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tanya, dari mana datangnya Kristen nih? Dibawa siapa ke Indonesia? Dibawa Belanda kan? Terus Setelah Belandanya ada pakai bagaimana? penyalipan, sebentar, ya kita jangan mengharapkan Mana diskusi ada? seperti itu. Sebentar. Aduh, enggak juga, masih ngeyel lah istilahnya tuh. Yang saya bilang tuh dari siapa yang bawa ke Indonesia agama Kristen? Ya, Cara dari menyebarkannya pendeta-pendeta bukan mana di sebelumnya ke Indonesia. sini di zaman sebelum ada sebelum ada negara Indonesia, Kristen itu sudah hadir di sini dari pendeta-pendeta. Itu kan Belanda yang bawa. Mana ada sejarahnya Belanda yang bawa? La ilaha illallah. Glenn Daniel, jawab Glenn Daniel. Buta Ini sejarah di orang. Enggak baca Ada. sejarah itu. Sebentar. Berapa- Kalau berapa Belanda itu pabrik memang gula, penjajah, berapa sebentar. pabrik gula? Abang-abang sekalian, sebentar ya, saya jawab ya. Ah. Kalau Belanda itu memang penjajah, tapi yang membawa agama Kristen ke sini itu adalah pendeta dari Belanda, pendeta dari Inggris, pendeta dari ya, Klinger. tapi itu bukan. Sebentar. Kan saya lanjutkan sebentar. Nanti Anda sanggah juga nggak apa-apa. Maksud saya mereka bukan penjajah, tapi mereka membawa agama, menyiarkan agama Kristen, membawa kabar kebaikan, bukan mereka membawa kabar perang, kabar keburukan, bukan. Ya memang saya kalau jawab. Belanda itu memang mereka menjajah. Udah nggak usah konyol. Anda Oke, salah. silakan disanggah, Ini. silakan. Yang menjajah Saya Indonesia menjajah. itu Belanda atau bukan? Ayo, jawab. Siapa? Belanda ya? Belanda ya? Tapi Anda bilang Belanda ya? sudah saya sanggah. Tadi kan sudah saya jelaskan. Belanda. Yang Oke. membawa Iya, Anda agama Belanda. Kristen ke sini Belanda ya? itu Belanda itu ya? adalah pendeta dari Belanda, pendeta dari Inggris, dari Jerman ke sini membawa kabar berita, kabar Ini baik. pertanyaan saya ulang. Saya lagi pertanyaan saya. Yang menjajah Indonesia itu Belanda, ya atau bukan? Ya, tidak bisa menampik Ayo, sejarah. jawab. Gitu. Memang Belanda. Iya, yang jawab sih. Jawab aja Belanda. Iya, berarti Anda aja buta Iya, kita sejarah. tidak bisa Ya. menampik sejarah. Anda buta Memang sejarah. Belanda. Anda buta sejarah. Yang menjajah Indonesia itu bukan Belanda, tapi VOC. Persekutuan sejarah. dagangnya. Itu aja Anda buta. Itu Astagfirullahaladzim. sebentar, saya luruskan apa yang Anda narasikan tentang tentang POC, tentang sejarah. Menjajah. VOC Saya tanya sama Anda, untuk sebentar. berdagang. Saya balikan pertanyaannya ya. Pak. Boleh nggak saya balikan? Pak. Ya. Kalau namanya kabar baik, menyiarkan soal agama itu penjajahan atau bukan? Sampai ke sana dulu. Saya nggak Nah, ke sana dulu. enggak, sebentar. Dari narasi Anda aja sudah salah. Ya, Anda bilang Belanda, saya bilang VOC, mana yang benar? Ayo jawab. Ini saya balikan Mana yang pertanyaannya. Saya balikan Jangan pertanyaannya. dibalikan dulu, jawab dulu. Anda itu udah salah, Anda udah jawab salah, nggak punya hak untuk membalikan. Tadi kan Anda Anda sudah salah. Tunggu membuat dulu, pertanyaan Anda udah bahwa salah. yang Anda menjajah sudah salah. Indonesia ini siapa? Ini. Ya Belanda. Ya. Memang benar Belanda. Kita tidak bisa Bukan Belanda, VOC lari yang dari menjajah. namanya. Bukan Belandanya, Bukan. VOC-nya yang menjajah. Jangan salah.
Tadi katanya Belanda, gimana sih Kak? Enggak, itu kalau dibeda-bedakan antara Belanda dan VOC itu bohong itu. Yang jelas memang itu yang kita membahas tentang riset. Gini, sebentar, saya balikan pertanyaannya ya. Tadi sudah saya jawab ya. Itu apakah kita namanya membawa kabar baik, kabar tentang agama kebaikan? Sampai ke situ buat dulu, satu-satu dulu kita. Itu apakah penjajahan atau bukan? Jawab dulu lah. Itu ada rantai kejadiannya, ada kronologisnya. Kalau langsung jawab itu penjajahan atau bukan, nanti putus, ada missing link di situ ya. Anda jangan kebiasaan memutus kronologi. Salah kalau di situ. Ya. Enggak, itu yang sudah saya narasikan tadi, sudah saya jawab. Berarti clear di sini ya. Clear dari mana? Orang jawaban salah clear. Barangan aja clear. Enggak, Anda sudah menjawab, clear berarti selesai. Saya gimana sih jawab? VOC aja dulu salah. Tadi kan saya balikan pertanyaannya, apakah membawa kabar baik tentang agama itu penjajahan atau bukan? Kata Anda bukan. Berarti udah clear, selesai. Saya bukan Belanda, saya bilang bukan Belanda yang menjadi VOC. Satu, kedua, dengar. Itu tipu-tipu aja, modus itu. Yang benar adalah ketika memang juga berniat tahun 17 di Amsterdam, Prancis, Italia bersama-sama kemudian untuk menggarap Asia di bekas peninggalan para negeri Islam dari gini Bang, Abang maaf ya, abang-abangku sekalian ya, dengan hormat saya minta maaf ya. Kalau masalah sejarah itu tidak ada indikasi dengan agama. Kata siapa? Agama itu adalah kabar kebaikan. Agama siapa? itu adalah itu kan pembelaan pedoman hidup manusia. Tapi kalau masalah penjajah itu namanya menyiksa suatu kaum, menyiksa suatu, mendatangi suatu wilayah, terus mereka memanfaatkan wilayah itu, terus menyiksa orang di situ, itu namanya penjajah, mengambil hak-hak orang di situ. Tapi namanya kabar baik tentang agama itu memberikan pelajaran tentang kebaikan manusia, tentang memberikan Belanda itu menyebarkan agama Kristen dengan senjata nggak? Iya, itu defend apa jelas apa? Sebentar. Enggak bisa sebentar. Jawab dulu. Belanda pakai senjata enggak menyebarkan agama Kristen? Nah, kita jauhkan antara penjajah sama bisa agama. Itu nggak bisa dipisahkan. Pendeta itu orang Belanda. Anda jangan memisahkan Belanda. Kalau mau VOC Kristen lah gitu. Dia memaksa, ada namanya agama itu menjajah suatu kaum, tidak ada. Tapi agama itu mengajarkan tentang keadilan Tuhan. Benar nggak? Dari mana keadilan Tuhannya? Dari mana keadilan Tuhan, saya tanya? Sama seperti Islam. Islam itu datangnya dari mana? Dari Tuhan kan? Nah, dia mengajarkan tentang kehidupan seperti apa, seperti manusia. Nah, itu kalau penjajah sama Tuhan kok beda pakai kalau penjajah. Sebentar, Abang, sebentar ya. Maaf saya. Sakit kepala saya nih. Belum apa? Aduh. Jadi maaf, saya hormat dengan abang-abang semua ya. Saya hormat ya. Sebenarnya agama Kristen sama Kristen itu masuk melalui tanah Batak, di mana ini menurut sejarah